Salam sejahtera disampaikan kepada segenap saudara-saudara pendengar dimanapun Anda berada. Kiranya Anda semua berada dalam keadaan sehat dan senantiasa berada dalam pemeliharaan Tuhan senantiasa. Renungan kita kali ini mengangkat tema belajar dari burung, dan bacaan terambil dari Ayub 7 dan 9. Saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus, banyak dari kita memahami bahwa kegiatan belajar itu hanya terjadi secara formal di bangku sekolah. Dalam pemahaman yang demikian, maka kegiatan belajar akan selesai dengan suatu jenjang sekolahan. Kalau kita pelajari lebih dalam, ternyata itu adalah konsep yang tidak lengkap. Kegiatan belajar bahkan dimulai sejak kelahiran manusia. Sejak saat pertama manusia dilahirkan ke dunia, proses belajar dimulai. Bayi belajar untuk mengenali suara, wajah, dan perasaan orang-orang di sekitarnya. Mereka mulai memahami bagaimana tubuh mereka bergerak dan bereaksi terhadap rangsangan. Selama anak-anak, manusia belajar untuk merangkak, berjalan, berlari, dan menggunakan tangan mereka untuk melakukan tugas-tugas sehari-hari. Mereka belajar mengendalikan tubuh mereka dan berinteraksi dengan lingkungan. Ringkas kata, seluruh proses hidup kita, manusia terus belajar, baik formal maupun non formal, baik di bangku sekolah maupun dari pengalaman sehari-hari. Bacaan Ayub pasal 12 ayat 7 dan 9 mengajak kita untuk belajar dari alam ciptaan dan burung. Latar belakang konteks kitab Ayub pasal 12 ayat 7-9 adalah merupakan bagian dari percakapan Ayub dengan 3 orang sahabatnya, Elifaz, Bildad, dan Sofar. Ketiga sahabatnya ini datang untuk menghibur dan memberikan nasihat. Ayub sedang mengalami penderitaan yang hebat. Ayub adalah tokoh dalam Alkitab yang terkenal karena kesetiaannya kepada Allah dalam menghadapi ujian dan penderitaan yang sangat-sangat sulit. Ayub dan sahabat-sahabatnya memulai serangkaian percakapan yang membentuk inti besar kitab Ayub. Dalam percakapan ini Ayub mengungkapkan kesulitannya dan mempertanyakan mengapa penderitaan begitu besar menimpanya. Sementara sahabat-sahabatnya mencoba memberikan penjelasan dan nasihat. Ayub 12 ayat 7 dan 9 adalah bagian dari tanggapan Ayub terhadap nasihat sahabat-sahabatnya. Ayub menunjukkan bahwa kebijaksanaan dan pengetahuan sejati dapat ditemukan dalam ciptaan Allah, dan bahwa semua ciptaan dapat memberikan pelajaran. Kalau kita berfokus kepada burung di udara, apa yang dapat kita pelajari dari burung dan menjadi bijaksana? Ada banyak jenis burung ciptaan Tuhan Allah. Beberapa di antaranya kita akan teliti. Pertama, burung layang-layang. Penduduk Yerusalem mengenal burung layang-layang yang biasanya membangun sarang di bawah atap bangunan. Ada yang membuat sarang di Bait Salomo. Burung-burung ini yang tiap tahun bersarang di bait mungkin merasa aman di tempat itu karena bisa membesarkan anak mereka tanpa gangguan. Pengubah Mazmur 84, salah satu putra Korah yang melayani di bait selama seminggu setiap 6 bulan, melihat sarang tersebut di bait. Dia ingin seperti burung layang-layang yang memiliki tempat tinggal di bait Allah. Dia berseru, "Betapa disenangi tempat kediaman-Mu ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup." Mazmur 84 ayat 1-3. Pemazmur mengajak kita belajar dari burung layang-layang untuk mencari keamanan dan perlindungan di rumah Tuhan. Ini bukan saja merujuk kepada tempat ibadah
untuk secara regular kita kunjungi, tetapi juga bertiasa berada di hadirat Tuhan sebagai kesukaan kita dan sebagai keamanan kita. Di mana saat ini Anda mendapatkan tempat yang menyenangkan dan memberi rasa aman. Kiranya kita belajar dari burung layang-layang dengan mencari kenyamanan dan mencari keadaan di hadirat Tuhan senantiasa. Nabi Yeremia menulis, bangau di langit tahu benar waktu yang ditetapkan baginya. Yeremia tahu burung bangau yang bermigrasi melewati tanah perjanjian. Pada semi lebih dari 300.000 bangau putih bermigrasi dari Afrika ke Eropa melewati lembah Yordan. Dipicu oleh jam biologis, mereka kembali ke tempat berkembang biak pada musim panas. Seperti burung lainnya yang bermigrasi, mereka memperhatikan dengan baik saat untuk kembali. Yeremia 8 ayat yang ke-7. Firman ini khususnya ditujukan kepada kaum Yehuda yang berpaling dari Tuhan dan tidak kembali. Burung bangau saja tahu kapan untuk kembali. Diharapkan lebih-lebih manusia kalau meninggalkan jalan Tuhan bisa kembali lagi kepada Tuhan. Adakah di antara pendengar yang sudah meninggalkan Tuhan? Dengarlah panggilan firman Tuhan kali ini. Anda ditunggu untuk kembali kepada Tuhan. Ini untuk yang menjauhkan diri dari Tuhan dan asik dalam perbuatan dosa. Kembalilah, karena Allah menunggu Anda. Juga bagi Anda yang menjauh dari Tuhan karena berbagai kesibukan, Anda diingatkan semua ada waktunya. Ada waktu untuk bersibuk diri, tetapi harus bisa kembali untuk menyediakan waktu untuk bersekutu yang akrab dengan Tuhan Allah Bapa kita. Di dalam Yesus Kristus kita boleh bersekutu di dalam hadirat Allah Bapa. Apakah Anda akan meniru burung bangau dan memperhatikan musik? Jenis burung ketiga yang hendak kita pelajari dalam kitab kali ini tidak disebutkan jenisnya. Tuhan Yesus dalam pengajarannya hanya menunjuk kepada burung-burung di langit. Tuhan Yesus dalam Matius 6 ayat 26 mengatakan, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai, tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Jadi bagi Anda yang suka berkhawatir dengan hidupnya, terlebih dalam situasi ekonomi yang makin sulit, harga-harga yang makin sulit, harga-harga bahan kebutuhan pokok yang naik terus, sedangkan penghasilan kenaikannya tidak sebanding. Maka Tuhan Yesus berkata, berhentilah dari khawatirmu dan pandanglah burung-burung di udara. Melaluinya kita diingatkan akan pemeliharaan Tuhan atas burung-burung itu. Kalau burung-burung itu dipelihara, terlebih lagi Anda dan saya sebagai anak-anak Allah akan dipelihara dengan segala kebutuhan untuk hidup kita. Kebutuhan hidup yang sementara di dunia ini. Inilah ajaran yang kemudian dirumuskan oleh gereja dalam pokok ajaran providensia Allah. Konsep ini mengajarkan bahwa Allah adalah sang pencipta dan pengatur segala sesuatu di dunia ini. Allah memiliki kendali penuh atas segala sesuatu yang terjadi di dunia ini. Bahwa Dia juga mempunyai rencana yang sempurna untuk setiap orang dan setiap makhluk yang diciptakannya. Konsep ini juga mengajarkan bahwa Allah selalu hadir dan memperhatikan kehidupan setiap orang, bahkan dalam situasi-situasi yang paling sulit sekalipun. Yeremia 29 ayat 11 Allah berfirman, sebab Aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberi kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ayat ini menunjukkan bahwa Allah memiliki rencana yang sempurna untuk setiap orang, dan bahwa rencananya selalu baik. Dan rencana ini juga adalah untuk Anda pendengar siaran ini.
Sebagaimana telah disinggung dalam pembukaan renungan bahwa hidup kita dari lahir sampai meninggal, kita belajar terus menerus. Dari bacaan kitab Ayub 12 ayat 7 dan 9, sebagai anak-anak Tuhan kita juga diajak belajar dari alam dan ciptaannya, agar kita makin mengerti Tuhan Sang Pencipta, makin mengerti Tuhan Sang Pemelihara, dan bagaimana kita harus berperilaku yang bijak. Sebagai gereja reformasi, kita juga diingatkan akan prinsip sola scriptura dan sola Christus, hanya Alkitab dan hanya Kristus. Mengingat itu, biarlah seluruh proses belajar kita berpusatkan pada Alkitab dan berpusatkan pada Kristus, sehingga kita tidak kehilangan arah dan kita tidak tersesat dalam proses belajar kita. Selamat meneruskan perjalanan, selamat belajar, dan biar makin menjadi bijak dengan mengamalkan apa yang kita pelajari, sehingga menjadi berkat bagi sesama dan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang Maha Besar, Sang Pencipta, kami memuji-Mu untuk segala ciptaan-Mu. Tolong kami untuk belajar dari ciptaan-Mu dan menjadi bijak, serta menjadi berkat bagi sesama dan makin memuliakan nama-Mu. Ya Allah Bapa, mau berdoa untuk saudara-saudara pendengar yang sedang sakit dan dalam pencobaan. Beri belas kasihan-Mu dan memberi kesembuhan kepada yang sakit dan memberi kemenangan bagi mereka yang sedang dalam pencobaan. Ya Bapa kami yang baik, kami mohon kiranya Engkau berkenan menerima doa kami dan mengabulkannya, karena kami mohon dan mintanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.